dan masih berlangsung, ahli digital forensik dari Mabes Polri. Oh, dari Polda Metro. Ya. Tadi pagi kami tim penasihat hukum kembali mengajukan kepada hakim untuk bahwasanya kita minta sidang ini bisa kami live-kan, ya, dengan kami katakan bahwasanya ya secara untuk transparansi juga. Karena apa? Ketiga ustadz ini sudah terframing beliau terkait dengan tindakan terorisme. Padahal ya dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, pemeriksaan saksi fakta dan juga beberapa ahli yang sudah diperiksa, itu tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwasanya ketiga ustadz tersebut adalah terkait dengan tindakan terorisme, ya, atau radikalisme, ya, itu. Nah, hari ini kami minta, makanya karena terframing seperti itu, makanya kita perlu ada sidang ini yang dilakukan terbuka, dan kami minta supaya terbuka itu kami bisa melakukan live agar masyarakat bisa lebih memperhatikan, bisa melihat, menilai jalannya persidangan ini. Apakah jalannya persidangan ini hanya rekayasa saja atau memang benar-benar persidangan yang sesuai dengan fakta hukum dan kebenaran dan keadilan. Itu yang kami minta pertama. Dan kedua, kami minta juga supaya ada kesetaraan antara penasihat hukum dengan jaksa. Ya, kalau kita semua masuk dari sini penasihat hukum dari luar ke dalam, ya, dari depan ke dalam, sementara kalau jaksa dia langsung dari dalam ruangan. Itu yang kami minta supaya supaya tidak terjadi yang namanya kecurigaan di antara penasihat hukum, jaksa dan hakim. Ya, dan masyarakat semuanya. Itu yang tadi kami minta tadi. Ya, cuma sekali lagi bahwasanya ternyata ya seperti itulah, kita tahu ya ini hakim mengatakan bahwasanya tidak bisa karena pertimbangannya keamanan lagi ini. Jadi akhirnya tetap saja tidak bisa di live, ya, persidangan tadi. Tapi insya Allah kami akan selalu laporkan hasil perkembangan sidang yang terjadi di ruang persidangan, persis seperti apa yang kami dapatkan di dalam fakta persidangan. Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi, mungkin barangkali akan dari Pak Koordinator Tim Penasihat Hukum, Pak Ismar. Silakan Pak Ismar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan hadir dan terus bersemangat dan terus insya Allah siap apapun yang terjadi, kita akan bela ulama kita. Ya, sampai ketika penghabisan, insya Allah sampai jam 2 malam siap menghadapinya. Update kasus Ustaz, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada satupun bukti yang bisa langsung menjerat Ustaz sebagai seorang pelaku teroris, ya. Baik keterkaitannya beliau di GI maupun sebagai apalagi kalau memang sebagai pelaku, ya. Dari awal persidangan, dari awal proses penangkapan beliau, sebagaimana disampaikan tadi, itu adanya framing yang selama ini langsung menjustis bahwa seorang ustaz kita atau lama-lama tiga ustaz kita ini adalah seorang teroris, ada seorang yang pelaku yang berpikiran radikal, yang mempengaruhi orang lain, merekrut atau untuk melakukan suatu tindakan yang menghebohkan atau suatu tindakan yang menyakitkan ataukah membuat orang menjadi terteror atau ketakutan. Sama sekali itu tidak pernah kita dapatkan di proses persidangan. Sekarang sudah masuk tahap ahli maupun yang memperlihatkan tentang bukti-bukti yang ada, tidak ada satupun kaitan. Semua yang tidak dimunculkan dalam fakta persidangan, tidak ada satupun yang berhubungan dengan kejahatan untuk melakukan suatu tindakan terorisme. Terutama masalah flash disk, mungkin kemarin kita ulang lagi kembali bahwa itu suatu hal yang sangat bertentangan dengan hukum, karena ternyata flash disk tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena sudah divonis dan sudah ingkrah dan sudah keluar perintah untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Salah satu putusannya adalah bahwa flash disk tersebut harus diserahkan oleh negara. Nah, kalau dimunculkan berarti itu tanda tanya besar buat kita. Kemudian masalah WA beliau
kemarin tadi kan cuma sidang masalah HP. Semuanya WA itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan tindak pidana terorisme maupun radikalisme. Ya, Ustadz Farid dan ketiga Ustadz kita ini dari awal persidangan, dari awal pemeriksaan konsisten. Jika ada didapatkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, masalah tentang kekerasan ataukah apa dalam agama, beliau dari awal konsisten untuk memberikan nasihat kepada siapapun untuk tidak melakukan ghulu fiddin atau berlebih-lebihan dalam beragama, ghulu fi takfir, berlebihan dalam pengkafiran. Beliau betul-betul sesuai dengan tupoksinya sebagai seorang ulama, memahami keilmuan, bagaimana beliau menyikapi tentang mawani takfiri atau penghalangan orang-orang yang tidak boleh langsung dikafirkan. Beliau lah yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Kemudian dalam bukti-bukti tadi disampaikan oleh dua ahli tentang digital forensik. Semuanya menyampaikan tidak ada sedikit pun dalam bukti-bukti ini yang menyangkut pembicaraan beliau berkaitan dengan ISIS, berkaitan dengan GI, berkaitan dengan organisasi-organisasi yang memang terlarang. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi frame-frame yang selama ini tinggalkan itu bohong semua. Ya, dugaan kita memang beliau diterorisasi. Kemudian masalah hubungan dengan Aba, hubungan dengan Madinah, hubungan dengan Perisai. Ternyata dalam proses hubungan dengan PDRI, dalam proses pemeriksaan bukti-bukti ini, semuanya juga kan andaikan itu adalah terindikasi sebagai yayasan yang berafiliasi ataukah memang adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang yang mengarah kepada ISIS, maka itu suatu kebohongan yang besar. Karena apa? Ini kan tidak bisa direkayasa. Pembicaraan beliau terhadap masalah PDRI atau partai itu luar biasa. Memang adalah ajakan kepada orang-orang untuk minta KTP, untuk memilih partai PDRI, menyampaikan tentang secara konstitusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat melalui demokrasi, ya, melalui dengan pemilu. Kemudian keterkaitan pembicaraan masalah Aba, ya, itu luar biasa sesuai dengan tupoksinya lagi bahwa Aba bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang masalah penyaluran dana Basnas atau zakat, infak dan sedekah. Tidak ada keluar di situ. Semuanya adalah memberikan, siapa yang mau berinfak silahkan ke Aba. Aba dalam hal ini itu betul-betul sesuai dengan tupoksinya akan siap untuk menyalurkan dana Anda. Begitu pun juga dengan Madinah, lebih-lebih Madinah. Beliau sebagai seorang ulama sangat mencintai tentang bagaimana dakwah dilakukan secara teratur, rapi, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Makanya Madinah itu luar biasa, yang sudah mengirim dai-dainya ke seluruh Indonesia. Sama dengan beliau punya program dengan ormas-ormas beliau yang lain. Di Al-Irsyad beliau kan juga ada di Al-Irsyad. Di Parmusi beliau sudah mengirim ulama-ulama itu 5.000 dia sebar ke seluruh Indonesia. Itu luar biasa, beliau di MUI apa segala. Jadi tidak akan mungkin ada hubungannya. Nah, kemudian masalah perisai. Perisai ini kan bergerak di bidang advokasi, edukasi dan kemanusiaan. Sama. Oke, ada orang diberi ada tadi sedikit pembicaraan dari perisai tentang laporannya bahwa di daerah mana itu ada orang yang membutuhkan biaya karena suaminya ditahan. Beliau langsung mengambil suatu sikap bantu orang itu. Gak ada sama sekali. Makanya kalau kita berbicara hukum, tidak akan kita bisa dapatkan bagaimana beliau selalu konsisten dari awal untuk betul-betul melakukan suatu tindakan sesuai dengan koridor hukum yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Begitu pun buku-buku beliau kalau dimunculkan luar biasa. Makanya kita menguji di sini para ahli, apakah mereka mau objektif dalam menilai kesaksian beliau atau pernyataan-pernyataan beliau. Makanya tadi kita mencobanya menanyakan kepada salah satu ahli tadi, ada nggak di HP beliau ada grup-grup yang berkaitan dengan JI? Beliau nggak mau menjawab, susah sekali. Makanya kan kita udah bisa menilai sendiri bahwa orang ini berarti gampang, tidak ada selesai masalahnya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan.